Karena silaturahmi menyambung persaudaraan, tapi silaturahmi jangan sama PKS juga ya. Nasdem kok sondingan dengan PKS yang diusung Anies Baswedan. Ini kan nggak ketemu titik yang sebelumnya Nasdem menahkodai di titik yang paling strategis di pemilu 2019. Menurutku aneh, dan Anies Baswedan kudu hati-hati karo Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Kembali lagi di segmen Santri Bertutur. Masih terngiang-ngiang dia. Seperti biasanya sahabat, di segmen Santri Bertutur kali ini kita ada sub segmen namanya Forum Obrolan Rondan Kampung NU. Saya belum berani memberikan jargon tertentu, tetapi nanti pasti akan ada jargonnya. Dan basis dari perbincangan ini ya pokoknya ngalor ngidul, yang penting tutup lah ngono Mas ya. Kita sambil bikin konten ya kita mengisi waktu luang sambil bersilaturahmi. Karena silaturahmi menyambung persaudaraan, tapi silaturahmi jangan sama PKS juga ya. Langsung. Tapi dari awal Mas ya, ning pikiranku itu aku pengen bakas NU ya jadi Mas. Oh iya. Urung politik ya. Oh iya. Tapi sampai ada serempet kono. Soalnya lagi ramai dan terngiang-ngiang kan di kepala. Ya tapi mau nggak mau yang kok kudune tok kono Mas. Sampean kudu tanggung jawab. Tidak. Ya kita campuran lah bahasanya ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ya kadang-kadang kita ngomong bahasa Timur, aduh sayang mama Betul. Nek eling niku eling pidatone Prananda Surya Paloh Mas. Niku Mas. Bhinneka Tunggal ini berharap hadirat yang saya muliakan. semuanya. Ojo Mas. Aku dengar pidato itu berbesmili Mas, bukan karena taharu, karena gak ngerti. Tapi kayaknya ya Mas ya, bakas Nasdem ya, itu kayaknya memang Pak Surya Paloh itu akan menjadi sosok yang ikhlas kayaknya. Mosok dia hitung-hitungannya nggak cocok gitu loh. Wong jelas-jelas nantinya sudah kalah, kok masih mau mengusung gitu loh. Apa memang Nasdem ini mau menenggelamkan eksistensi Anies Baswedan sebagai calon negarawan gitu loh. Ya, kalau bicara masalah politik, kadang kawan jadi lawan sih Mas. Kadang sekarang diusung dipuja-puja, kayak kemarin Ahai gitu kan, Anies Baswedan Ahai gitu, dipuja-puja akhirnya juga ditinggal. Gak tahu ini juga bakal jadi koalisi abadi atau kepentingan sesaat, kan kita juga nggak tahu. Lah seorang Nasdem gitu loh. Thank you Mas, ngelinting Mas. Oke, kembali Jadi lagi itu. ke topik. Itu tadi sponsor. Betul. Saya nggak tahu antara sponsor baku atau sponsor tadi itu. Jadi mosok seorang Nasdem gitu loh Mas, Surya Paloh yang katanya negarawan itu, atau negarawan lokal saya juga nggak tahu. Negarawan tapi kapasitasnya lokal itu. Atau mungkin beliau sebenarnya sudah punya hitung-hitungan. Nek sakjane dalam sebuah tatanan sistem bernegara itu harus ada tumbal. Iya. Dan dia rela untuk menumbalkan dirinya. Nasdem kok sondingan dengan PKS yang diusung Anies Baswedan. Ini kan nggak ketemu titik yang sebelumnya Nasdem menahkodai di titik yang paling strategis di pemilu 2019. Menurutku aneh, dan Anies Baswedan kudu hati-hati karo Nasdem. Betul. Kalau tak lihat ya Mas ya, Nasdem ini berusaha untuk jadi playmaker sih sebenarnya. Dia pengen berada di titik PDI pada pemilu sebelumnya. Nah, kalau dia masih menempel di PDI, dia nggak susah untuk mencapai di titik itu loh. Makanya dia membuat koalisi dulu dan akhirnya deklarasi. Nah, itu kan dia berharap menjadi playmaker nanti di pemilu selanjutnya. Berarti memang kayak kesannya itu strategi menjadi partai penguasa juga Betul. harus menjadi oposisi lah kira-kira. Betul, kayak gitu. Tak lihat tujuannya itu sih, bukan. Ini dari sisi Nasdem atau Iya. Surya Paloh. Iya betul. Lah itu hitungannya sekarang Anies Baswedan masuk gak kroso.
Kayak mau sing tak tawarno Mas, sajane aku mau bakas iku sik. Betul. Berarti kita beralih topik. Berbahaya sih. Sebenarnya nggak beralih topik sih. Masih ada hubungan eratnya. Iya. Masih ada, cuman ya itu tadi titik poinnya itu enggak itu. Menurut saya, tak kira sampean juga begitulah. Politik itu ya sebuah wasilah untuk mencapai tujuan. Dan mencapai tujuan politik bukan satu-satunya. Ada banyak cara. Ada banyak sekali cara, bukan hanya politik. Tapi bahwa politik itu menjadi sesuatu yang penting, ya itu memang iya. Jadi kita juga tidak perlu antipati juga lah, ya Tra. Betul. Aku pengen bahas governing the NU. Oke, lanjut ke itu aja lah. Governing the NU. Sampai nih tahu maca bukune Gus Yahya, sing perjuangan besar Nahdlatul Ulama. Yang PBNU itu bukan? Bukan sih. Aku baca yang itu sih. Iya, yang perjuangan besar Nahdlatul Ulama kan disingkat PBNU. Nah, berbicara mengenai buku itu sampean sudah membaca berapa lembar? Belum sampai selesai lah intinya, Mas. Cuma ya cerita-cerita tentang apa yang pernah dibikin di video kemarin. Yang sebelumnya kan saya juga pernah produksi animasi tentang ya bersumber dari buku itu kan. Ya sebatas itu sih, Mas. Nggak jauh-jauh. Belum jauh lah aku bacanya. Nah, governing of NU ini the NU. The NU ini masih sangat awam. Nek sampean sekilas melihat governing the NU itu maksudnya piye? Tanpa membaca buku, sekilas ya. Ya oke, pandanganku ya Mas ya. Heeh. Governing the NU itu kalau tak sebagai kacamata awam itu menata kembali sistem pemerintahan yang ada di NU. Jadi di NU kan ada sistem pemerintahnya sendiri. Ada PBNU, ada PCNU dan lain sebagainya sampai ranah ranting kan. Nah, kalau yang tak pahami sih itu Gus Yahya pengen punya wacana besar untuk menata kembali, untuk merapikan kembali apa yang namanya pemerintahan di NU, ADART dan lain sebagainya lah. Yang tak pahami sebagai orang awam loh Mas. Jadi ya. lebih Correct me if I'm wrong. Lebih ke governing struktural gitu Iya, kan ya. betul. Governing nek menurut sampean gitu ya. Menurutku kayak gitu. Tapi sekilas saya melihatnya ya selain struktural, secara ideologis juga memang harus ya secara ideologis kayaknya memang hendak ditata oleh Gus Yahya Mas. Iya, betul. Karena kita melihat kan ya, jadi kalau kita melihat dari sisi ideologis, titah atau takdir NU itu bukan hanya sebagai organisasi kemasyarakatan saja, tetapi agama juga iya. Tapi yang paling harus diingat bahwa NU memang organisasi diniyah istimaiyah Mas, agama dan sosial. Jadi tidak hanya ngeloni SK tok Mas. Jadi sampean jadi pengurus NU ini misal ya, contoh saja. Saat ini kan jadi ketua umum PBNU Design Center. PBNU Design Center kan. Al-Mukarram Ahmad Dain Ardiansah. Iya betul. Nah, sampean jadi ketuane. Itu bukan hanya, tentu sampean punya pikiran kan, gagasannya tidak hanya sekedar mengeloni SK menjadi ketua saja kan. Iya. Tapi sampean kan tetap punya pikiran untuk menjalankan roda ini mau dibawa kemana lagi gitu. Iya. Saya melihatnya begitu Mas. Berarti cenderung ke garis besar visi misi NU. Takdir NU itu sebagai sebagai takdir peradaban itu. Kayaknya ada artikelnya deh Mas. Tak waca juga ya. Artikelnya itu keren, aslinya keren. Perlu didengarkan banyak sahabat-sahabat ini di seluruh penjuru tanah air Indonesia dan dunia saya kira. Tak waca no Mas ya. Ini saya baca dari sebuah website. Website ini sakjane kalau boleh jujur Mas ya, itu sangat visioner dan isinya mendalam. Bukan hanya sekedar ocehan yang ditulis menjadi sebuah narasi, tetapi bisa diaplikasikan sedemikian rupa hingga menjadi laku kehidupan masyarakat sehari-hari. Apa websitenya Mas? Peradaban.id. Oh, Liga Peradaban ya. Liga Peradaban. Jadi kalau Ini teman-teman mau sudah baca lama. sendiri bisa buka websitenya di Liga Peradaban. Judulnya apa Mas? Governing the NU. Governing the NU. Part 1. Organisasi keagamaan serta kemasyarakatan. Oke. Sebuah organisasi bisa terjebak dalam kejumudan, tumpul, tak terarah, bahkan tak melakukan apa-apa selain
mengeloni SK kepengurusan. Jadi mirip mau ya. Iya. Kalau NU membiarkan diri sebagai objek yang larut saja dalam arus agenda-agenda yang dibuat entah siapa di luar sana, tanpa kehendak, apalagi kemampuan untuk bernegosiasi secara decisif agar ikut menentukan arah dinamika masyarakat, sama halnya NU menyia-nyiakan amanah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diletakkan di pundaknya. Sementara isu-isu duniawi yang tak kalah penting seperti kebutuhan koreksi terhadap struktur ekonomi yang timpang, pengendalian kerusakan alam akibat eksploitasi ekonomi, sistem hukum yang digerodohi korupsi, kebangkrutan etika dan moral dalam politik, dan sebagainya, nyaris tak mendapatkan perhatian. Orang NU harus mengembalikan pola pikir kepada idealisme yang mula-mula sebagai jam'iyah diniyah istimaiyah, organisasi keagamaan serta kemasyarakatan, mengembalikan keseimbangan antara kepedulian terhadap masalah-masalah keagamaan dan kepedulian terhadap masalah-masalah kemasyarakatan. Iya sih, menurutku dalam dunia pergerakan ya, itu masalah lingkungan, masalah pendidikan dan sebagainya itu kurang mendapat porsi penting. Apalagi di momen-momen politik seperti ini ya, Mas. Justru orang-orang itu terforsir gimana caranya menang di politik. Itu kan cenderung mempersempit gerakan NU kan ya. Mengkerdilkan kebesaran NU. Mengkerdilkan kebesaran NU. Apalagi ada yang klaim tadi ya. Lo kan erat sekali mas hubungannya dengan tema pertama. Main klaim-klaim saja. Kayak gitu. Saat kayak gini kan enak temen. Pengen dadi njaluk dukungan wong akeh. Kalau NU terlalu masuk ke dalam politik itu kan cenderung mengkerdilkan gerakan NU. Iya. Padahal gerakan NU itu kan sangat luas, masalah lingkungan, masalah ekonomi, masalah politik, nggak politik itu jadi salah satunya. Cuma orang-orang terfokus ke politik tok gitu loh mas. Akhirnya kan dua yang lain dan lain-lain ini jadi terbengkalai. Kayak gitu sih kalau misalnya gagasan governing the NU itu nggak dijalankan. Ini sorry ya karena ada suara yang sedang bekerja. Namanya ngobrol ngeronda ya kayak gini lah, suara backsoundnya sangat indah sekali. ASMR. Yes, ASMR Suara seruputnya. ASMR. Tapi aku cocok mas dengan dilalah sampean mau neng awal-awal iku langsung ngejak iku ada bacaan mengenai ini. Iya sih nyambung. Ya korelasinya ada karena momentum politik juga kan mas. Jadi orang-orang terlalu tertitik itu ya mau nggak mau ada hal yang terbengkalai. Makanya gagasan Gus Yahya ini sangat bagus sebenarnya untuk mengingatkan kembali kalau ya tadi ini sempat mati karena HP-nya low budget. Kembali lagi tadi kalau kita bahas madhab, bahas hukum ini dan itu sampai gontok-gontokan, bahkan serius banget loh mas. Tapi kalau bahas sosial ya ala kadarnya, apa adanya. Yang penting cepat selesai, entah produknya yang dihasilkan matang atau tidak, nggak peduli lah. Closing statement mas. Ya, closing statement menurutku NU jangan dikerdilkan dengan ranah politik aja sih. Digeret Rono. Hanya untuk kepentingan satu orang itu saja. Iya betul. NU itu punya wacana besar, punya visi misi yang jauh lebih mulia daripada kita hanya mengurusin tentang politik aja. Ada isu-isu lain yang perlu menjadi konsentrasi NU juga. Meskipun kita juga tidak boleh antipati terhadap politik. Betul. Juga. Gitu ya. Berpolitik itu penting, tapi jangan jadi fokus utama gitu mas, maksudnya. Yang paling penting dari politik itu ya kemanusiaan. Betul. Ya ini karena kita durasi waktu, jadi memorinya sudah tidak kuat. Betul. Obrolan kita lanjutkan di beberapa acara jam apa? Ke depan. dimasukin ke video. Dimasukin ke video. Forum obrolan Rondan Kampung NU di segmen Santri Bertutur. Oke. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.